Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang telah dipilih dari kelompok kami, yaitu soal ketiga. Adapun soalnya diberikan persamaan diferensial 2x kuadrat y double aksen ditambah xy aksen ditambah x kuadrat dikurang 3 kali y sama dengan 0. Nah, pertama titik singular teratur di x0 sama dengan 0. Nah, untuk memperoleh bentuk standar, kita transformasikan persamaan tersebut ke bentuk standar y double aksen ditambah px y aksen tambah qx kali y sama dengan 0 dengan membagi kedua sisi persamaan oleh 2x kuadrat, maka kita mendapatkan y double aksen ditambah 1/2x y aksen ditambah x kuadrat dikurang 3/2x kuadrat kali y sama dengan 0. Kemudian nah, dari sini kita bisa dapat menuliskan fungsi px dan qx-nya. Maka px-nya sama dengan 1/2x dan qx-nya itu sama dengan x kuadrat dikurang 3/2x kuadrat. Kemudian kita periksa limit dari x px dan x kuadrat qx saat x-nya menuju 0. Lim x mendekati 0, x px sama dengan lim x mendekati 0 1/2, maka hasilnya itu 1/2, maka ini analitik. Kemudian lim x mendekati 0, x kuadrat qx sama dengan lim x mendekati 0, x kuadrat dikurang 3/2, maka hasilnya itu negatif 3/2, maka ini juga analitik. Nah, dengan demikian x sama dengan 0 adalah titik singular reguler. Kemudian peniruan persamaan indisial. Nah, kita menggunakan asumsi Frobenius, yaitu y sama dengan x pangkat r sigma n sama dengan 0 mendekati tah hingga an xn untuk menentukan persamaan indisial yang digunakan untuk menentukan nilai r. Nah, di sini kita menggunakan asumsi Frobenius, yaitu y x sama dengan sigma n sama dengan 0 mendekati tah hingga an x pangkat n tambah r, di mana a0-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini kita mendapatkan turunan pertamanya, yaitu y1 sama dengan sigma n sama dengan 0 mendekati tah hingga n tambah r an x pangkat n tambah r kurang 1. Kemudian turunan keduanya itu y kuadrat y double aksen sama dengan sigma n sigma n sama dengan 0 sampai tah hingga n tambah r kali n tambah r kurang 1 an x n x pangkat n tambah r kurang 2. Nah, kemudian kita substitusi ke persamaan diferensial persamaan diferensial yang seperti soal yang tadi, yaitu dimana 2x kuadrat y double aksen ditambah x y aksen ditambah x kuadrat dikurang 3 kali y sama dengan 0. Maka untuk nilai kita hitung satu persatu, maka untuk nilai yang 2x kurang 2x kuadrat y double aksen yaitu sama dengan 2x kuadrat sigma n sama dengan 0 sampai tah hingga n tambah r kali n tambah r kurang 1 an x pangkat n tambah r kurang 2, maka hasilnya itu sigma n sama dengan 0 sampai tah hingga n tambah r kali n tambah r kurang 1 an x pangkat n tambah r. Kemudian xy aksennya itu x sama dengan x sigma n sama dengan 0 sampai tah hingga n ditambah r an x pangkat n tambah r kurang 1. Hasilnya x sigma n sama dengan 0 sampai tah hingga n tambah r an x pangkat n tambah r. Kemudian untuk x kuadrat dikurang 3 kalinya itu x kuadrat sama dengan x kuadrat sigma n sama dengan 0 sampai tah hingga an x n tambah r dikurang 3 sigma n sama dengan 0 sampai tah hingga an x pangkat n tambah r sama dengan
sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai ta hingga an x pangkat n tambah r tambah 2 dikurang sigma n sama dengan 0 sampai ta hingga 3 an x pangkat n ditambah r. Maka maka kita mendapatkan persamaannya, yaitu sigma n sama dengan 0 sampai ta hingga 2 kali n tambah r kali n tambah r kurang 1 an ditambah n tambah r, n dikurang 3n x pangkat n tambah r tambah sigma n sama dengan 0 sampai ta hingga an x n tambah r tambah 2 sama dengan 0. Nah, persamaan sebelumnya juga dapat ditulis dalam bentuk yang lebih ringkas, yaitu sigma n sama dengan 0 mendekati ta hingga 2n tambah r kali n tambah r kurang 1 an ditambah n tambah r an dikurang 3 an x pangkat n tambah r sigma n sama dengan 0 sampai ta hingga an x pangkat n ditambah r tambah 2 sama dengan 0. Nah, kemudian ketika n-nya sama dengan 0, maka suku dengan pangkat terendah x pangkat r-nya memiliki koefisien 2r dikali r kurang 1 ditambah r kurang 3 a0 sama dengan 0. Nah, ketika a0 nya tidak sama dengan 0, maka kita memperoleh persamaan inisial 2r kali r kurang 1 tambah r kurang 3 sama dengan 0. Maka persamaan inisial yang diperoleh sebelumnya yaitu 2r kuadrat dikurang r dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian akar-akar persamaan tersebut kita dapat mencari dengan menggunakan rumus kuadrat, yaitu r sama dengan negatif kali negatif 1 plus minus akar negatif 1 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali negatif 3 per 2 kali 2. Maka kita hasil yaitu 1 plus minus akar 25 per 4 r sama dengan 1 plus minus 5 per 4. Kemudian maka hasilnya itu r sama dengan 1 plus minus 5 per 4. Nah, ini untuk tanda positif, yaitu kita mendapatkan r sama dengan 3 per 2, dan untuk yang tanda negatif r sama dengan negatif 1. Nah, dengan demikian dari persamaan kuadrat tersebut kita peroleh dua nilai akar, yaitu R1 nya sama dengan 3 per 2, R2 nya sama dengan negatif 1. Nah, setelah semua deret disubstitusikan dan ditulis dalam bentuk yang memiliki pangkat umum X pangkat N tambah R, maka kita memperoleh hubungan antar koefisien 2N ditambah R kali N tambah R kurang 1 ditambah N tambah R kurang 3 AN ditambah AN kurang inverse N kurang 2 sama dengan 0. Nah, sehingga koefisien umum AN nya itu sama dengan negatif AN kurang 2 A inverse N kurang 2 per 2 N tambah R kali N tambah R kurang 1 ditambah N tambah R kurang 3. Nah, dengan memsubstitusi nilai R1 nya yaitu nilainya tadi 3 per 2, maka kita mendapatkan hasilnya yaitu AN R1 sama dengan negatif A inverse N kurang 2 per 2 kali N tambah 3 per 2 dikali N ditambah 3 per 2 kurang 1 ditambah N ditambah 3 per 2 dikurang
3. Nah, setelah kita sederhanakan, maka kita mendapatkan hasil yaitu AN R1 sama dengan negatif AN A inverse N kurang 2 per 2N kuadrat ditambah 5N. Nah, kemudian untuk mencari solusi atau nilai awal. Nah, kita mulai mengambil A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 0. Sehingga perhitungan koefisien selanjutnya yaitu kita untuk N-nya itu sama dengan 2, maka A2 R1 sama dengan negatif A0 per 2 kali 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2, maka hasilnya itu negatif A0 per 8 tambah 10, maka hasil dari A2 sama dengan A2 R1 sama dengan negatif A0 per 18. Nah, untuk N sama dengan 4 yaitu hasil akhirnya yaitu A0 per 936. Caranya sama seperti yang N sama untuk N sama dengan 2 ini. Kemudian begitu pula dengan N sama dengan 6. Hasilnya itu A0 per 95,472. Nah, setelah semua koefisien ini ditentukan, maka bentuk umum solusi pertama kita dapat tuliskan yaitu Y1X sama dengan X pangkat 3 per 2 A0 ditambah A2X pangkat 2 ditambah A4 X pangkat 4 ditambah A6 X pangkat 6 dan seterusnya. Begitu. Kemudian dengan mensubstitusi nilai-nilai koefisien yang telah diperoleh, maka kita mendapatkan bentuk numeriknya yaitu Y1X sama dengan X pangkat 3 per 2 dikali 1 dikurang 1/18 X kuadrat ditambah 1 per 936 X pangkat 4 dikurang 1 per 95,472 X pangkat 6 dan seterusnya. Nah, kemudian kita analisis solusi keduanya. Nah, hubungan antara R1 dan R2 dari hasil sebelumnya kita peroleh peroleh akar-akar indisialnya yaitu R1 sama dengan 3 per 2 dan R2 nya itu sama dengan negatif 1. Kemudian kita selisih antara kedua akar tersebut, maka kita mendapatkan hasil R1 kurang R2 yaitu 3 per 2 dikurang negatif 1, maka hasilnya 5 per 2. Nah, kemudian relasi umum koefisien. Nah, persamaan relasi umum yang diperoleh sebelumnya yaitu 2 dikali N tambah R dikali N tambah R kurang 1 ditambah N tambah R dikurang 3 AN ditambah A inverse N kurang 2 sama dengan 0. Untuk R sama dengan R2 sama dengan negatif 1, penyebutnya kita gunakan sebagai D inverse N kurang 1, maka kita dapat sederhanakan yaitu D inverse N kurang 1 sama dengan 2 dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 tambah N kurang 1 dikurang 3 sama dengan 2N kuadrat dikurang 5N. Nah, sehingga kita peroleh bentuk relasi rekursifnya itu yang ini yaitu AN sama dengan negatif A inverse N kurang 2 per 2N kuadrat kurang 5N, di mana N-nya lebih besar dari atau sama dengan 2. Nah, kemudian kita hitung koefisien secara bertahap tanpa mengganti nilai A0. Nah, ini untuk N sama dengan 2 yaitu D dikurang 2 kurang 1 sama dengan 2 dikurang 2 kuadrat dikurang 5
kali 2 sama dengan 8 kurang 10, maka hasilnya itu negatif 2. Maka hasil dari A2 nya yaitu negatif A0 per negatif 2, maka hasilnya A0 per 2. Kemudian ini untuk n-nya sama dengan 4, caranya sama, maka kita mendapatkan hasil yaitu A4-nya yaitu sama dengan negatif A0 per 24. Kemudian ini yang untuk n sama dengan 6 juga sama, maka hasil dari A6-nya itu sama dengan A0 per 1008. Nah, dengan demikian deret solusi yang dapat kita tulis yaitu Y2 X sama dengan X pangkat negatif 1, A0 ditambah A0 per 2 X pangkat 2 dikurang A0 per 24 X pangkat 4 ditambah A0 per 1008 X pangkat 6 dan seterusnya. Nah, maka kita juga dapat menulis dalam bentuk eksplisit yaitu Y2X sama dengan A0 X pangkat negatif 1 ditambah 1/2 X kuadrat dikurang 1/24 X pangkat 4 ditambah 1/1008 X pangkat 6 dan seterusnya. Nah, dengan A0 ditetapkan sebagai konstanta bebas untuk penskalaan solusi. Nah, jadi lanjutan dari pembahasan soal yang telah teman saya jawab itu tentang radius konvergensi, di mana secara umum radius konvergensi itu deret Frobenius pada sekitar titik x0 dibatasi oleh jarak ke singularitas terdekat dari persamaan diferensial tersebut dalam bidang kompleks. Nah, pada persamaan ini, koefisien rasional dalam bentuk standar tidak memiliki singularitas lain selain x sama dengan 0. Oleh karena itu, radius konvergensi deret mencakup seluruh domain x lebih besar dari 0. Nah, dalam bidang kompleks, radius konvergensi dibatasi oleh singularitas terdekat yang mungkin berada di tak hingga. Secara praktis, deret konvergen untuk semua x itu lebih besar dari 0. Nah, perlu diperhatikan bahwa karena terdapat faktor x pangkat R1 yang multivalued, biasanya dipilih cabang utama dengan x lebih besar daripada 0. Nah, lanjut saran visualisasi, di mana yang pertama itu gambarkan grafik Y1X dan Y2X pada interval X elemen 0,R, di mana R merupakan bilangan real cukup besar untuk memperlihatkan perilaku di dekat 0 atau pada jarak lebih besar. Nah, yang kedua itu tampilkan juga kombinasi linear seperti YX sama dengan C1Y1 tambah C2Y2 untuk beberapa pasangan, di mana C1 dan C2 itu guna memperlihatkan bagaimana komponen dan regulasi berinteraksi. Nah, yang ketiga itu jika ingin menampilkan perilaku di sekitar 0, gunakan skala logaritma pada sumbu X agar divergensi lab mudah diamati. Nah, pada kesimpulan, yang pertama itu metode Frobenius menghasilkan dua solusi independen, satu regular Y1 dan satu singular Y2. Nah, yang kedua itu relasi rekursif yang diperoleh menghubungkan suku-suku AN sehingga hanya suku dengan indeks genap yang muncul, di mana A2N tambah 1 sama dengan 0.